Jumpa lagi kita di Kik Andy on Location. Kalau saya pakai baju seperti ini di dalam mobil, itu artinya kita sedang jalan-jalan. Kali ini kemana? Yogyakarta. Jadi di Jogja ini saya hendak mengajak Anda untuk datang ke dua desa. Kenapa desa? Karena masa depan Indonesia, bangsa kita ada di desa. Bukan cuma Indonesia, bahkan dunia. Kita tahu persis banyak orang-orang kota yang kembali ke desa. Karena desa merupakan masa depan. Nggak percaya? Nanti kita lihat. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia pemerintah punya perhatian yang luar biasa untuk pengembangan desa. Karena itu dari tahun 2015 sudah dikucurkan dana kurang lebih 187 triliun. Ini adalah cerita yang menarik untuk saya sampaikan kepada Anda semua. Nah, karena itu saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat apa yang terjadi pada dua desa ini. Karena mereka memanfaatkan dengan baik, dengan optimal dana desa yang mereka terima untuk mengembangkan potensi desa mereka. Tentu saja kita akan bertemu dengan dua kepala desa yang inspiratif. Mudah-mudahan cerita kali ini menginspirasi Anda semua, entah Anda mau berbisnis, mau tinggal di desa, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh para kepala desa dari dua desa di Yogyakarta. Karena itu tetaplah di Kik Andy on Location. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kades? Baik. Yang dua-dua Yanto. Iya. Betul. Ya, kabarnya pun baik. Sehat walafiat. Gua Pindul yang berada di Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Kabupaten Gunung Kidul. Setiap bulan, puluhan ribu orang mengunjungi tempat ini. Selain Gua Pindul, di Bejiharjo terdapat sejumlah tempat wisata alam yang menarik. Di Bejiharjo juga terdapat situs megalitikum di Dusun Sokoliman yang menyimpan benda-benda bersejarah berupa menhir dan kubur batu. Di desa ini, kegiatan seni dan budaya yang berpangkal dari seni dan budaya tradisional masih terpelihara dengan baik. Selain sebagai desa budaya, Desa Bejiharjo juga dikenal sebagai desa literasi dengan aktifnya kegiatan di perpustakaan dan pusat kegiatan belajar masyarakat di pedukuhan-pedukuhan. Beberapa warga desa Bejiharjo telah lama menjadi pelaku aneka kerajinan tangan, diantaranya pembuatan blangkon, tas, dan dompet dari kain perca dan mainan anak. Produk kerajinan tangan dari Bejiharjo ini dijual hingga keluar kota seperti ke Semarang dan Bali. Sebagian warga juga membuat makanan ringan seperti keripik singkong. Semua potensi yang ada di Bejiharjo menjadi modal bagi pemerintah desa untuk menjadikan warga desa Bejiharjo lebih sejahtera. Tentu, usaha kepala desa serta semua perangkat desa harus didukung semua warga desa. Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes Maju Mandiri sebagai salah satu langkah untuk membawa desa Bejiharjo lebih maju dan warganya sejahtera. Ini memang khas di sini nih ya. Khas di Bejiharjo, Jawa, sebenarnya itu. Terus ini kalau udah pinter gini dipertunjukkan di mana? Di wisata. Oh, di lokasi-lokasi Iya, wisata. Wisatanya kan budaya juga. Lah, biasanya menunggunya kan lama, 2 jam, 3 jam. Iya, dihibur Setelah itu oleh- digabung, dihibur pakai. Jadi ternyata, nah kalau kita open tenanan,
anak-anak memang anak-anak dari sini semua ya. Dari sini semua. Ini dari pedusunan Kolwo. Ini hanya satu kelompok pedusuhan. Pesanan. Padukuhan satu kelompok gitu. Iya. Kalau sudah seni seperti ini, mau apapun tidak ada rasa risih, isin tidak ada. Nggak ada. Kalau sudah ada gamelan, hambanya mau joget terus. Hebat, hebat. Boleh pinjam? Buat naik ini ke Jakarta. Loh, siapa tahu ya bisa numpak jaran di Jakarta ya. Bisa nggak ini? Nunggu diundang Pak Andi. Iya, tak undang ke Jakarta tapi numpak jaran semua. Siap, siap bro. Naik kuda semua. Iya. Ini punyanya siapa ini kalau gini? Punyanya desa atau punya sendiri-sendiri? Punya grup. Punya kelompok. Oh, kelompok ya, kelompok di duku Di nih. padusunan, Padusunan. Iya. Oke. Oh, ini Nah, belangkon. ini produksinya asli. Ya. Nah, Cocok. Mana nggak ada kaca ya? Jadi ini buatan sini. sini Iya. asli. Asli. Ya. Asli. Terus- Yang dipasarkan di Malioboro, di Pasar Wengan. Oh, dari itu sini. semua. Terus ini apa? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya kan asli batik, ini jahitan asli. Iya. Kalau yang untuk anak-anak mainan kan cuma dilem. Oh, iya. Nah, ini yang murah untuk anak-anak. Di sini pendapatan atau pendapatan desa ya, itu didapat dari tadi ya, Dari wisata. area wisata. Ya. Terus kemudian produk-produk Ya, kerajinan, itu kan bisa terangkat. ya kesenian tadi. Terus apa Terangkat lagi? juga. Kuliner, makanan olahan. Kuliner. Iya. Oh, kuliner juga berkembang di sini. ya? Iya, itu menempat di masing-masing dusunan juga ibu PKK Oke. dari makanan olahan Iya. hasil pertanian sendiri. Oh. Jagung Ditampung. jagung dijadikan apa, keripik tela dijadikan keripik dan lain-lain. Penjualannya ke Pindul. Terus kemudian penyerapan tenaga kerja di sini berapa banyak yang masyarakat warga sini yang terserap oleh wisata maupun produk-produk yang dikembangkan di sini? Luar biasa, Pak. Di sini saat ini sudah sejak 2010 itu warga masyarakat yang dulunya perantau di Jakarta, di mana-mana Bandung, di Jogja, di itu saat ini justru kembali lagi ke desa. Oh. Nah, ekonomi saat ini BJ Harjo sudah mulai baik. Iya. Naiknya saat ini sudah naiknya ada 50%. Jadi Saat ini. penghasilan desa ini total berapa sih? Setahun? Yang kami kelola, Iya, yang yang kami dikelola, kelola ya. artinya Masyarakat kan ada dari juga KDD, sendiri ya, iya. dari DD Iya. dan PAD. Ini yang kami kelola 2.750.000.000 sekian. Oke, jadi sebelum ada pariwisata dan produk-produk ini dulu gimana? Oh, kalau Oh, ini yang dulu kan pegang uang sangat ini ya? tinggi. Iya. Dulu nggak Kalau- pusing megang uangnya, sekarang pusing ya? Kalau Kebanyakan. omset gua Pindul itu yang jelas 2018 Ya. itu kan pengunjungnya tercatat 219.000. Tiket masuknya Banyak ya. 40.000. Set. Dari nilai 40. 40.000 itu 5.000 ke Bumdes. Oh, Bumdes. 35 lagi. Ke kelompok. Kelompok. Kelompok ini itu kebanyakan untuk gunakan untuk operasi. kelompok sadar wisata ya? Iya. 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 Oke, itu ada berapa banyak kelompok sadar Ada wisata di 11. sini? Ada 11. Ya. Oke, itu dulu saya dengar sempat bersaing begitu ya, ini Oh, iya. banting-bantingan harga, Dulu- terus kurang teratur. Ini Dulu Pak, sebelum ada Bumdes. sebenarnya yang paling pokok. Seandainya saingan harga dan segala sesuatunya kami anggap itu masih mudah. Dulu Iya. yang sangat berat itu kami anggap dengan pihak ketiga. Sudah ada itu- titik temu? Nah, tidak ada titik temu. Oh, tidak ada. Sulit sekali. Akhirnya kami serahkan pada bupati. Oh, Nah, bupati yang menyelesaikan. Baik, jadi Dulu- sekarang udah nggak ada konflik. Tidak ada konflik. Oke, jadi masyarakat Nah, bisa yang berusaha. sekarang itu yang disampaikan tadi masih ada cemburu sosial, banting-bantingan harga, Nah, itu itu gimana? tapi masih bisa diatasi. Diatasi. Wajar. Oke. Gitu. Uang 5.000 dari pembagian kelompok-kelompok ini terus diapakan? Dipakai untuk apa ini ya? Kan banyak di samping untuk operasional juga untuk asuransi pengunjung. Oh, jadi pengunjung di sini Iya, diasuransikan? Asuransi kan yang ngurus Bumdes juga. Oke. Ya, terus jadi untuk pajak daerah, pajak pratama
dan juga untuk kita membayar tenaga kerja banyak sekali. Ya, itu tadi menyerap. Total berapa Iya. tenaga kerja yang diserapnya? Diserap seluruhnya ada 3.500. 3.500. Iya. Jadi warga yang tadinya keluar sebagian itu sekarang kembali bisa Ya, Iya, bisa bekerja di ya, desa. mengelola Iya. desanya, Iya. apa Baik. mengelola potensi desanya sendiri ya. Ya. Oke, Dan kita secara langsung memang tidak semua masuk ke wisata langsung, tapi di situ ada yang untuk mengelola pendukungnya Nah, lah, ya. produk-produk pendukung atau jasa-jasa pendukung ya. betul. Ini boleh ke Gua Pindul nggak? Kita lihat sana ya. Boleh. Ya wes, kita jalan ke Gua Pindul ya. Oh iya, siap. Matur nuwun nggih. Ya. Terima kasih ya. Ya. Ini khusus hanya 40 desa se-Indonesia. Oke, berarti beruntung sekali sih Iya. ini ya. Ya, mudah-mudahan Iya, begitu. Iya, ini karena anak-anak mudanya yang baik. Kalau Pak Lurah sih belum tentu. Oh, jadi kawasan Gua Pindul tuh ini semua ini ya. Iya. Gua ya, dari kata pipinik ke Ke jendul. jendul. Ya, ada ceritanya tadi soal bayi. Iya. Nah, jadi ini kawasan yang masuk ke dalam gua itu. Mhm, Nah, ini betul, sejak guanya kapan itu. sudah mulai didatangi 2010. oleh- Dulu itu kan untuk mandi sapi, Untuk mandi mandi, orang, dan Tempat sebagainya. pembuangan dulu. Oke, jadi sekarang sapi masih mandi Oh, nggak? nggak Nggak ada. Ya, saya kan kepengen mandi sama sapi. Nah, omong-ngomong, ini desa dapat dana desa berapa ini ya? Dari kapan dapat dana desa? Dari 2015. 15. Dapat berapa pertamanya? 800.000, 500 juta. 800 juta. Lebihnya berapa? Oke, sekian. Iya. Sekian. Terus 2016, 17, 18. 2018 itu dapatnya 1,1 sekian. Sekian. Heeh. 2019 ini? 19 1,176. Oke, ada Naik peningkatan lagi. 76, naik Naik lagi. lagi. Dipakai untuk apa ini dana desanya ini? Ya, jelas yang paling pokok itu udah untuk infrastruktur, Infrastruktur. untuk ya. peningkatan ekonomi. Oke, apa itu misalnya peningkatan ekonominya? Ya, kita Penyertaan memberikan modal salah satunya BUMDes. penyertaan modal ke BUMDes. Oh, ikut penyertaan modal ya. ke Jadi BUMDes, dikelola dengan 5 iya. unit usaha Iya. tadi itu ya. Pola pikir kami begini, kalau kita berpikir infrastruktur terus, Ya. bangun jalan, bangun industri terus, 5 tahun akan hancur jalan itu. Iya. Tapi kalau kita berikan sebagian untuk penyertaan modal, 5 tahun Malah Malah bagus. panen. besar, ya. Padinya ke desa semakin Makin luar tinggi. biasa. Ini terima investasi dari luar nggak ya? Kalau dari Kalau luar, pembangunan objek tidak. Misalnya saya datang ke sini, saya bilang saya mau ikutan di sini, apa yang saya bisa invest? Oh, Ada nggak? boleh. Apa misalnya yang terbuka untuk Misalnya itu investasi? untuk penginapan, Oh, Perhotelan homestay, homestay. restoran, homestay dan perhotelan sebagainya. belum ada. Oh, perhotelan belum ada di sini. Jelas belum ada. Potensinya ada. Ada, luar Oke. biasa. Termasuk membangun wahana baru juga belum ada. Oke, Yang wahana baru apa yang wahana buatan kan direncanakan? belum ada. Katakanlah Oke. kitfan untuk potensi anak-anak pelajar dan sebagainya kan ke sini belum ada objek. Oke, terus kemudian wisata edukatif ada ya? Edukatif baru akan kita bangun BJ Harjo Edupark. Edupark, Iya, apa iya. aja isinya itu kira-kira? Di sana itu ada rumah wisata, ada taman wisata, ada taman buah, ada camping ground, ada edukasi pertanian, edukasi Itu baru peternakan. berupa konsep. Konsep tapi sudah disetujui Kementerian Desa. Oh, Dibantu iya. oleh Kementerian Desa. Iya. di luar dana desa. Di luar. Di luar dari desa. Oh, Ini khusus hanya 40 desa se-Indonesia. oke, berarti beruntung sekali sih ini Iya. ya. Ya, mudah-mudahan Iya, begitu. Iya, ini karena anak-anak mudanya yang baik. Kalau Pak Lurah sih belum tentu. Guyon. Ya. Ojo nesu. Oh, jadi itu yang akan dikembangkan di sini ya. Dengan pengembangan itu apa harapannya? Harapan kita kan akan memperluas peluang kerja yang pertama. Iya. Yang kedua karena desa ini ya desa agropolitan, desa budaya, desa wisata. Harapan kami nanti dari semua orang luar BJ Harjo itu akan belajar ke sini. Di samping wisata.
sekarang ini sudah mulai banyak ya saya Iya. dengar ya. Iya. Studi banding ke Studi sini banding ke semua. Desa Bejiharjo. Rata-rata berapa banyak itu yang datang studi banding ini? Tahun kemarin ada 1.500 studi banding. Dari Di mana BUMDes aja? saja. Dari mana? Seluruh Oh, untuk Indonesia. BUMDes saja? Iya, BUMDes saja. Oke. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia datang ke Iya. sini belajar ya? Yang paling pokok lagi, Iya. karena yang wisata ke Gua Pindul Heeh. rata-rata kan hanya 1 hari. Iya. Harapan kami dengan adanya wisata baru, Oke. pertambahan wisata Jadi itu mereka bisa lebih beberapa Iya, lama. bisa. tempat di- Jadi spend Lama kunjungan bisa tambah. Iya. termasuk Iya. seninya akan laku, Betul. Jadi hidup budayanya akan berkembang. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya, apa yang membedakan desa Bejiharjo ini dengan desa-desa lain? Jawabannya apa? Selain keunggulan alam ya, karena ada Gua Pindul. Itu kan pasti di tempat lain ada, tapi ya mirip, nggak sama persis. Tapi Yang- apa yang membuat desa ini jadi kebanggaan masyarakat di sini? Yang kadang kepala desa yang lain tidak paham itu status desa. Oke, apa Mas? Desa Bejiharjo itu adalah salah satu desa agropolitan. Oke, Terkait dengan pengertian pertanian. agropolitan itu apa? Pertanian. Intinya Pertanian. dulu sebelum ada wisata, Iya. kami punya konsep itu bahwasanya Bejiharjo harus jadi desa kecil, tapi berhasil pertaniannya. Jadi desa seperti kota. Dulu itu. Oke, dulu terus. Nah, setelah itu Bejiharjo ada desa wisata. Statusnya desa Iya. agropolitan, desa wisata, desa budaya, Iya. desa kadarkum, desa sakinah, desa layak anak. Oh, warga desa ini berapa banyak sih? Nah, desa Bejiharjo ini warganya kakaknya Iya. 5.000 lebih. Jiwanya Jiwanya 16.000. 16.000. Jadi kalau dulu mayoritas petani gitu ya. Iya, Kemudian mereka yang merantau keluar iya. ya. Dan sekarang lebih mengembangkan diri untuk kawasan tadi. Wisata. Status tadi ya. Status ya, iya. Desa wisata, Desa terus desa budaya, 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 desa agropolitan, agropolitan, desa kadarkum, desa Kadarkum, layak ya. anak. kayak literasi juga. Oke, literasi apa yang dikembangkan di sini? Ini yang banyak untuk PKBM. Oke, jadi Pendidikan non Di- formal. iya, Ya. ditaruh di berbagai Di dusun-dusun. Dusun, Ya. dusun. ada Ada, PKBM-nya, ada pusat PKBM-nya. kegiatan belajar Iya. masyarakat. Betul. Termasuk juga tempat untuk perpustakaan desa juga ada. Kegiatannya bagus juga. Kalau dari Pak Yanto ini cita-cita ke depannya apa? Apa yang ingin dikembangkan ya? Baik melalui dana desa yang diperoleh maupun usaha yang sudah dikembangkan. Apa visi dari kepala desa ke depan? Mau ngapain lagi? Tadi selain mengembangkan 5 status tadi ya. Apa yang Anda bayangkan dalam waktu dekat ini bisa dilaksanakan dan itu bisa mensejahterakan masyarakat di desa ini? Yang paling pokok Iya. seperti presiden, gubernur, bupati, termasuk kepala desa, walaupun paling rendah, Iya. tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat. Paling utama itu. Iya. Nah, terus kita mulai dari infrastruktur, dari ekonomi seperti pelatihan dan lain-lain, Iya. itu sangat penting sekali bagi saya. Hanya kadang-kadang juga terbentur aturan. Seandainya DD itu seharusnya kita kepentingannya untuk ini. Kadang-kadang dari aturan tidak membolehkan. Itu kadang ada di pemikiran kita semua Iya. di desa itu. Karena kebutuhan masing-masing desa kan berbeda-beda. Berbeda-beda, Potensinya iya. berbeda-beda. Sedangkan aturannya dari sana sama. itu Oke. yang menjadi kendala kami. Baik. Mudah-mudahan di Bejiharjo kesejahteraan warga masyarakatnya benar-benar bisa berkembang dengan baik. Amin. Baik, terima kasih nih teman-teman. Terima kasih juga. Senang sekali bisa di sini. Satu hari aku ke sini diam-diam masuk ke gua sendiri. Iya. Baik, itu tadi cerita inspiratif dari Desa Bejiharjo. Dan termasuk diantaranya kita sekarang berada di Gua Pindul yang terkenal itu. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita semua bahwa di desa asal dikelola dengan baik potensinya luar biasa. Perekonomiannya juga bisa ditingkatkan luar biasa. Dana desa sangat-sangat membantu ekonomi desa dan kita harapkan dengan semua fasilitas yang tersedia warga desa bisa bangkit dan itulah masa depan Indonesia. Berikutnya
kita akan ke daerah Jogja, lebih ke kota sedikit. Nanti ada cerita yang inspiratif juga. Nanti Pak Yanto, ya Pak Yanto. Nanti saya undang juga. Ya. Kita bertemu dengan teman kepala desa yang lain, ya di sebuah desa. Namanya Desa Panggungarjo. Nah, di situ juga ada seorang kepala desa yang inspiratif, yang mengelola dana desa dengan baik dan mampu mengembangkan desanya sesuai dengan potensi desa tersebut. Ini adalah kepala desa yang pernah tampil di Kick Andy, tapi waktu itu bukan cerita tentang desa, tapi cerita tentang dolanan tradisional. Nah, siapa dia? Kalau Anda masih ingat, boleh tebak. Kalau nggak ingat, nanti saya akan kasih tahu ya. Nah, kalau penasaran, ikuti terus Kick Andy on Location. Kalau misalnya ada seorang ibu hamil, dia cukup datang ke kantor desa, bisik-bisik sama Pak Lurah saya hamil gitu. Itu sudah cukup. Jumpa lagi di acara Kick Andy on Location. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Pak Yanto, kepala desa yang terkenal dengan objek wisata Gua Pindul. Kemudian sekarang saya ingin mengajak Anda bertemu dengan seorang kepala desa yang juga inspiratif. Masih muda, namanya Wahyudi. Dulu pernah di Kick Andy saya undang, tapi dia cerita tentang kampung dolanan, karena dia menghidupkan kembali permainan-permainan masa lalu di kampung-kampung. Karena itu punya cerita, punya filosofi, dan punya kearifan dibandingkan dengan mainan-mainan plastik zaman sekarang katanya. Nah, ini dia Mas Wahyudi, udah bikin buku. Wajahnya nih, ganteng sekali nih, Pak Kades. Nah, buku ini judulnya Jangan Tinggalkan Desa. Mas Wahyudi ini memanfaatkan dana desa dengan baik, kemudian sekarang fokus pada, atau beberapa tahun yang lalu sudah fokus pada pengembangan ekonomi desa. Nah, yang menarik, dia mengatakan bahwa desa adalah masa depan dunia, bukan cuma Indonesia, tapi desa adalah masa depan dunia. Nah, kenapa dia ngomong seperti itu? Kita dengarkan langsung saja cerita dari orangnya. Wahyudi, kepala desa Panggungarjo. Sekarang kita menuju ke sana, cuma agak hujan, jadi pelan-pelan aja ya. Karena itu, tetaplah di Kick Andy on Location. Pak Kades. Assalamualaikum. Gimana Pak? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ini. Saya mau melapor. Ayam saya hilang. Nggak di sini ya, ke polisi. Ya. Kalau sini mau menikah lagi tuh lapornya di sini. Mau menikah lagi lapor di sini. Iya. Wes, udah bosen lah. Satu istri aja cukup ya. Ya. Jadi apa aja yang diurus di sini? Jadi terkait dengan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa dimensi pelayanan kita itu tidak hanya administrasi publik. Kalau administrasi publik ya pengurusan kependudukan, KTP, KK, akte gitu. Terus kemudian terkait dengan pertanahan gitu, penerbitan sertifikat dan lain sebagainya. Terus di luar itu kita punya pelayanan atas barang dan jasa publik. Jadi, barang dan jasa publik itu apa itu? Misalnya pelayanan atas peningkatan akses untuk memperoleh layanan kesehatan. Jadi kita ada beberapa program, misalnya kesehatan semesta. Jadi kesehatan semesta. Oke. Jadi semua warga negara berhak atas layanan kesehatan yang layak. Sehingga kita ada beberapa instrumen, misalnya seorang ibu hamil di Panggungarjo itu berhak atas layanan paripurna, 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi gratis. Semua proses itu gratis. Jadi, kalau misalnya ada seorang ibu hamil, dia cukup datang ke kantor desa, bisik-bisik sama Pak Lurah saya hamil gitu. Pak Lurah tanya siapa yang menghamili. Nah, kita harus tanggung jawab gitu. Ya, terus kita punya dalam bidang pendidikan, kita punya program satu rumah satu sarjana. Jadi kita berupaya untuk beasiswa ini ya.
Ada macam-macam, ada asuransi pendidikan, ada beasiswa pendidikan, ada bantuan pendidikan tunai maupun kita kerjasama dengan 4 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Yogyakarta. Mereka kita fasilitasi untuk bisa memperoleh akses pendidikan setinggi-tingginya. Terus kita juga ada perlindungan lansia, jadi seorang lansia di Pangwarjo itu kita ada punya perawat desa yang kita berikan tugas untuk memberikan asuhan keperawatan kepada lansia-lansia dengan ketergantungan. Ya, untuk memastikan mereka memperoleh asupan pangan yang cukup, terus kemudian tinggal di hunian yang layak serta memperoleh layanan kesehatan yang prima. Sehingga setiap jam 11 sampai jam 4 nanti kita kirim tuh makan siang dan makan sore. Untuk lansia-lansia. Lansia ini artinya baik ada keluarganya maupun tidak ada keluarganya. Yang rentan mengalami ketergantungan. Jadi rentan, jadi nggak ada keluarga ya. Rawan terlantar gitu. Jadi enak betul jadi warga sini, aku pindah aja deh. Ya. Itu menjadi bagian dari tugas negara saya kira. Oke. Tapi kemudian dananya dari mana? Ini kan pelayanan ekstra gitu. Jadi kita kebetulan PAD kita menjadi salah satu desa unicorn. Jadi desa yang mempunyai pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Oke, jadi berapa total pendapatan asli kita di desa? tahun ini sekitar 1,2 kita targetkan. 1,2. Ya. Mulai tahun 2015 kemarin kita konsisten di atas 1 miliaran. Dapat dari mana aja itu ya? Itu di samping pengelolaan atas aset desa, kita ada beberapa gudang, ruko, terus kemudian kita juga mengembangkan badan usaha milik desa. Dan salah satunya adalah Kampung Mataraman gitu. Nanti kita ngopi-ngopi di sana. Oh iya harus. Aku udah sering dengar Kampung Mataraman. Tapi belum sempat. Katanya makanannya enak, bisa ngopi-ngopi. Ya. Harus itu. Oke, jadi sini pusat pelayanan terpadu dengan semua fasilitas dan jasa serta jadi administrasi diberikan publik untuk masyarakat atau warga desa ini ya. Jadi pelayanan yang kita berikan di samping administrasi publik, barang publik dan jasa publik. Kalau dana desa dapat berapa ya desa ini? Tahun ini sekitar 1,2. 1,2. Ya, Terus dipakai untuk apa itu? Awal-awal masih ke peningkatan infrastruktur tapi setelah 2 tahun berjalan lebih banyak kita arahkan untuk pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi. Ya, pemberdayaan ekonomi salah satunya penambahan modal untuk badan usaha milik desa kita. Sehingga badan usaha milik desa kita itu tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan sosial benefit yang cukup bagi warga desa. Banyak yang pakai ukuran keberhasilan itu adalah berapa besar keuntungan materi yang didapat, bukan ya. Ternyata benefitnya juga penting ya. Jadi apa itu menyerap tenaga kerja atau apa? Salah satunya itu, jadi kita punya 98 tenaga kerja, 60%-nya berasal dari kelompok marginal. Jadi ada pemuda putus sekolah, ada perempuan kepala keluarga, ada lansia, ada penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Apa yang istimewa dalam pelayanan ini misal dibandingkan di tempat lain? Jadi prosesnya cepat, murah atau apa? Kita free. Sejak tahun 2015 tidak ada pungutan. Jadi semua pungutan kita bebaskan. Terus yang kedua layanannya terstandar. Jadi ada SOP yang memastikan bahwa ketika ini layanan masuk berapa lama mereka akan memperoleh apa yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Pelayanan KIA itu setengah jam harus keluar surat pengantar untuk memperoleh fasilitasi pelayanan paripurna tadi. Karena sejak tahun 2017 kemarin kita menetapkan bahwa semua data yang dikelola oleh pemerintah desa merupakan bagian dari data publik. Jadi bisa diakses oleh publik, transparan gitu, termasuk data keuangan, data. Jadi kita tahu uang ini dipakai untuk apa aja, kemana saja. Termasuk hari ini ada berapa? Hari ini di rekening desa. Kenapa harus terbuka seperti itu? Upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Nanti cerita soal potensi ya dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa ya. Tapi kita ngobrolnya harus di sana itu. Kalau nggak di sini nggak ngopi-ngopi. Kalau ke sana kan di sini nggak dapat kopi ya. Sudah kita siapkan dapat permen. Dapat permen ya. Oke, siap. Oke, nanti kita lanjutkan kita ke sana supaya bisa lihat Kampung Mataraman ya, bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terus nanti apa aja yang dikelola oleh BUMDes ya. Jadi kita ke Kampung Mataraman.
Ya. accounting. Halo, halo. Nggih. Keren ya. Ini sopo? Ini Wawan, ini Wawan, bagian Mas Wawan. gudang. Ini Mas Eko, ini Mas direkturnya. Eko, Gus. Ini yang punya uang ya? Saya ngake duit ya? Iya, wis makan enak gak hari ini? Sekaligus Richard. Iya, Sebentar. Mangut. Mangut. Nah, ini kasirnya. Oh, bayarnya di sini. Dolanan nang jongko. Amulan padange kaya rina. Boleh nyoba nggak? Rembulane. Soalnya yang paling gampang ini. Oke. Terus yang bekerja di sini berapa banyak ini? Ini Kampung 52. Mataraman 52. Penduduk desa semua. Semuanya warga desa dan saya menerima karyawan tidak mengenal namanya jenjang pendidikan sama batas usia. Oh, jadi nggak diseleksi dulu. Nggak seleksi, Harus yang penting- sarjana, SMA gitu enggak ya? Karena Lalu diseleksinya dengan cara apa? ya yang penting dia punya minimal dia memiliki loyalitas untuk mau membangun desanya. Oke, dan keinginan bekerja ya. Keinginan bekerja. Oh, ini yang dibilang benefit tadi ya. Nggak semata-mata mencari keuntungan, profit, tapi ada Benefit nilai yang- lain yang diberikan oleh BUMDes Iya. dengan kegiatannya. BUMDes ini mengelola berapa kegiatan usaha sih? Kita mengelola 5 unit usaha, Pak. Apa itu? Yang pertama adalah pengelolaan sampah. Yang kedua pengelolaan limbah rumah tangga berupa minyak goreng bekas dan tamanu oil. Yang ketiga agro pertanian, yang keempat swadesa, yang kelima wisata edukasi Kampung Mataraman. Oh, yang ini. Ya, jadi ini dikelola oleh BUMDes ini ya. Penghasilannya masuk ke BUMDes. Masuk ke BUMDes. Oke. Jadi dari semua kegiatan itu mana yang paling menghasilkan ya pemasukan yang paling Sementara besar? ini di 2018 kemarin sesuai dengan laporan yang sudah kami buat itu Kampung Mataraman itu ya pendapatan yang terbanyak, Pak. Hampir Oke, di 70%. sini ya. Hampir 70%. Ini kayaknya bagaimana kalau duduk ini, kalau berdiri nggak dikasih kopi aku. Ya Bu ya. Ini dapat suguhan nggak nanti ini? Mau apa kira-kira? Kita punya Apa yang macam-macam. khas? Ya khas di sini minumannya adalah jaken ceruk, Pak. Jaken ceruk. Iya. Iku apa tuh ya? Apa Itu singkatan dari jahe kencur jeruk. Jahe kencur jeruk. Dicampur. Ini kolaborasi yang aneh ini. Jahe ketemu jeruk nggak pernah di dunia ini. Gitu. Ini ngawur ini. yang bikin. Ketemunya di Kampung Mataraman. Ya wes nyoba itu boleh ya? Ya, ya. Oke, kita nanti sambil ngobrol jajanan. Nah, kembali ke urusan BUMDes dulu ya. Tadi kan ada 5 unit usaha tadi, termasuk sampah, pengelolaan sampah. Kalau sampah ini sampah apa ya? Jadi sampah itu sampah yang dihasilkan oleh warga desa, Pak. Jadi sebenarnya BUMDes itu kan menjalankan sebagian kewenangan dari pemerintah desa terkait dengan urusan menyelesaikan permasalahan terkait dengan persampahan yang ada di tingkatan warga desa, Pak. Gitu loh. Jadi sampah yang dihasilkan itu kita ambil. Nanti di BUMDes dikelola, diolah, kita pisahkan menjadi 3. Anorganik, organik, sama residu. Oke, stop sampai di situ karena wedangnya udah jadi. Ini dingin atau panas? Panas. Oh, panas. Matur nuwun, terima kasih. Iya. Oke, tadi sampah ya. Ya. Mengambil alih peran negara sebenarnya, bukan mengambil alih tapi menjalankan Menjalankan peran ya fungsi itu. Nah, jadi itu dikelola dan itu menghasilkan secara ekonomis menghasilkan juga. Menghasilkan, Pak. Diapain ini? Jadi kita olah itu dibedakan menjadi 3, anorganik, organik, sama residu. Yang anorganik itu kalau di Jogja namanya rosok, Pak. Iya, rongso anti kiloin. Ya, itu yang kita kiloin, itu yang menjadi sumber pendapatan kita adalah di pendapatan rosoknya itu. Yang terus kedua yang adalah organik? organik. Organik kita olah menjadi pupuk cair sama padat. Terus diapakan? Sementara ini ya, karena di Panguharjo ini adalah wilayah semi perkotaan, lahan pertaniannya sudah berkurang, Iya. ini kita gunakan sendiri, Pak. Oh, oke, dimanfaatkan tuh di ya, sini. Ya, tadi urusannya dengan yang unit agro. Agro. Kita oke. punya produk namanya di agro itu bestari.
beras sehat panggung lestari. Oke. Itu yang kita tanam, kita tidak menggunakan pupuk kimia sama pestisida. Terus minyak jelantah, minyak bekas gorengan itu diapakan? Itu difilterisasi, Pak. Terus Kita jual kepada pihak ketiga. Untuk Oke. bahan Oleh pihak campuran ketiga dijadikan bahan bakar ya? Iya. Bukan dijual lagi untuk gorengan, bukan ya? Itu campuran bahan bakar. Oke. Berapa besar dana yang dikelola oleh BUMDes saat ini? Kalau omset 2018 kemarin 5,2 miliar. Wih, oke ya. Kalau- Kaya ini. Kalau valuasinya lebih dari 10 gitu. Dari total kapitalisasi aset Iya. yang dikelola oleh BUMDes itu lebih dari 10 miliar. Sementara tadi dana desa 1,2. 1,2, 1,1. Iya. Oke. Jadi apa manfaat yang dirasakan oleh warga desa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini? Perubahan apa yang terlihat dan terasa? Yang jelas yang pertama gini, jadi ini menyadarkan bahwa desa menjadi salah satu basis, ya, menjadi salah satu basis dalam rangka untuk mendorong terjadi pembaharuan. Jadi selama ini kita memandang bahwa negara ini hanya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang berperan untuk merubah kondisi masyarakat desa, tapi setelah adanya dana desa, undang-undang desa, kita menjadi sadar ternyata ada satu kekuatan baru, kekuatan sosial baru yang namanya desa. Karena pada kenyataannya kita mampu mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini ditinggalkan oleh negara. Jadi zaman dulu desa nggak penting ya? Nggak penting, nggak Apa pernah dianggap istilah Anda negaraisasi? negaraisasi. Oke, ini hanya bagian dari komponen negara aja iya. dan harus ngikut perintah dari pusat. Betul. Yang membuat peraturan kebijakan orang yang nggak ngerti Nggak kebutuhan ngerti desa. iya. Tapi dengan undang-undang desa ada kedaulatan atau ada kewenangan yang diserahkan kembali kepada desa. Nah, ini ada Pak Yanto, Kepala Desa Beji Harjo. Terima kasih udah mau datang sini. Terima kasih Pak Yanto juga. Jadi kemarin sudah cerita tentang Desa Beji Harjo. Jadi intinya dari cerita Pak Wahyudi ini juga hampir sama ya. Jadi bagaimana dengan undang-undang desa ada pemberdayaan, peran BUMDes ini menjadi penting sekali ya untuk mengelola dana dan sekaligus untuk mengembangkan perekonomian desa ya. Nah tadi sudah cerita. Nah kalau boleh tahu ini ke depan Desa Panggung Harjo itu visi kepala desanya mau dibawa kemana ini? Jadi kemandirian ataupun kesejahteraan desa itu hanya bisa dijalankan ketika atau dihadirkan ketika tata kelola pemerintahan desanya itu baik, sehingga reformasi birokrasi itu menjadi panglimanya sebenarnya gitu. Baru kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ketidakberdayaan ekonomi misalnya itu bukan masalah infrastruktur ekonomi, bukan masalah susahnya mencari modal, susahnya memasarkan hasil barang tapi karena kita secara umum kecerdasan finansial literasi kita rendah. Oh, jadi saya lihat tadi di depan itu ada coworking ya, Coworking space ya. iya. Wah, coworking space. Kayak di Jakarta aja deso ya. Coworking space. Jadi di situ tempat anak-anak belajar literasi keuangan. Salah Siapa satunya aja yang gitu. belajar di situ? UMKM, warga masyarakat desa. Kita punya klinik konsultasi keuangan keluarga. Jadi kenapa kok masih ada warga kita yang terjerat rentenir, kenapa pendidikannya rendah? Bisa dipastikan warga desa kita yang bukan ASN maupun bukan pegawai swasta, dia itu tidak punya jaminan hari tua. Iya. Dan ada satu permasalahan yang paling membahayakan dari buta finansial ini adalah terkait dengan siklus berulang. Jadi seorang ibu yang boros cenderung melahirkan anak-anak yang boros. Begitu juga dengan bapak-bapaknya juga gitu kan. Iya. Kalau bapaknya boros, anaknya boros. Nah, itu yang kemudian BUMDes juga harus berperan di sana dalam rangka untuk meningkatkan finansial literasi. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Loh, ada tamu istimewa. Ini Pak Lurah ini. Apa kabar Pak Eko? Surprise. Aduh, baik, Pak.
Pak Lurah Beji Harjo. Surprise. Keren aja terakhir. Iya, terima kasih. Emang Pak. sering kesini? Ini yang keempat kali. Wah, Keempat kali. nggak pernah ngajak. Ini yang saya iri dari Pak Eko, dia kalau datang ke tempat-tempat bagus, dia menikmati sendiri. Pak Eko, duduk Pak Eko. Kita lagi ngobrol nih. Nah Pak Eko, tadi kan kami cerita bagaimana setelah 2014 ke sini, tadi Mas Yudi juga cerita kewenangan itu diberikan kepada desa melalui undang-undang desa ya. Sehingga mereka bisa menentukan arah perkembangan perekonomian, sosial, budaya, politik ya dengan kedaulatan. Karena dulu dianggap negaraisasi katanya. Ini istilah dia loh. Bahwa semua diatur dari pusat, desa itu dimarginalkan sebenarnya, nggak dianggap semua keputusan-keputusan. Tapi sekarang desa memberdayakan dirinya sendiri. Kita lihat dengan apalagi dengan bantuan dana desa ya, tadi disebutkan juga ekonomi berkembang ya, sosial budaya juga berkembang, masyarakatnya sejahtera. Tapi mungkin belum banyak orang yang tahu soal undang-undang desa. Iya. Tujuan dari undang-undang desa yang paling substansif itu apa sebenarnya? Oh, minum dulu. Ini banyak gangguan tapi Ya, menyenangkan. kencer ini ya. Nah, Pak Eko cerita, saya minum. Iya, monggo. Jadi apa esensi dari undang-undang desa dan dampaknya terhadap masyarakat? Ya, sampai tahun 2014 Pak Andi, Indonesia ini kan sudah masuk jajaran negara dengan ekonomi besar ya. Kalau kita lihat, pimpinan negara kita selalu ikut dalam acara G20. Kalau tidak salah tahun 2014 itu GDP kita sudah 800 miliar US dollar, kita negara ranking ke-18 secara ekonomi. Di sisi lain ternyata kita masih punya 27 juta orang miskin, masih ada 20 ribu desa pada saat itu tahun 2014 yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Dan masih ada ribuan desa yang sejak Indonesia merdeka itu tidak pernah mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena bisnis modelnya waktu itu uang dari pusat diberikan ke provinsi, diberikan ke kabupaten, harapannya bisa mengucur ke desa. Ternyata tidak rata. Netes aja Kalau bagian tetes menetes itu agak masalah gitu. Iya. Nah, akhirnya banyak desa-desa yang tertinggal dan untuk mengejarnya itu berat. Kita semua sadar bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan itu suatu saat akan menjadi ganjalan dalam kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Nah, karenanya waktu itu para pembuat hukum kita, lawmaker kita, itu merancang Undang-Undang Nomor 6, ya akhirnya jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kita juga kebetulan punya presiden yang cara berpikirnya memang mulainya dari desa, karena beliau memang orang desa, Pak Orang Jokowi. desa juga. Untung kalau presidennya orang desa. Jadi mengelola negara ini kalau mazhabnya di dunia kan ada dua paham. Yang pertama adalah mendorong orang kaya supaya orang kayanya sukses sehingga menarik yang miskin. Yang kedua mendorong orang miskin supaya mereka mampu punya daya beli yang kuat sehingga bisa mendukung orang yang kaya. Nah di masa lalu mungkin karena resources kita terbatas, kita pakai yang pertama, jadi orang kaya didorong, orang miskinnya diangkat. Cuman problemnya yang kaya yang sukses ini nggak ngangkat Lupa. Kenakan. Nah, akhirnya kalau Pak Jokowi kan memang asalnya dari desa, dia mazhabnya mendorong orang miskin. Diharapkan orang miskin itu daya beli naik, bisa mendorong ekonomi Indonesia, menopang ekonomi Indonesia secara total. Dan orang miskin karena masih miskin ya nggak mungkin investasi di luar negeri lah. Oke. Luar negeri aja mungkin nggak kuat gitu. Tetap di sini ya. Tetap di Oh, sini. itu jalan pemikirannya. Nah, makanya Pak Jokowi ada nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Itu filosofinya mendorong. Makanya Pak Jokowi itu presiden pertama di Indonesia yang membagikan APBN-nya itu lebih banyak ke daerah dan desa ketimbang ke kota. Dan Jadi sejak 2015 sampai sekarang tuh berapa persisnya? Ini kan angka kadang-kadang berbeda-beda nih. Iya. Orang menyebut angka-angka, tapi berapa triliun total persisnya? 5 tahun ini yang dialokasikan itu 257 triliun. Sampai tahun lalu sudah dibagikan 187 triliun. Tahun ini tambah 70 triliun lagi. Oke. Nah, tapi uang aja nggak cukup, Pak Andi. Betul, sama. Karena di awal-awalnya tuh banyak masalah. Iya. Ya. Tidak ada berita yang tidak memberitakan tentang
Kepala desa masalah yang dana desa. Penyimpangan pemanfaatan dana Kalau, desa. Pak kepala desanya dianggap korupsi, dianggap tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang dilakukan pemerintah? Jadi memang wajar karena dana desa ini bukan hanya pertama di Indonesia tapi pertama di dunia dan kita lakukan dalam skala yang sangat besar di 74.957 desa. Jadi kepala desa kita kalau di luar Jawa kan rata-rata cuma tamatan SD dan SMP. Oke. Desa nggak punya kelengkapan kayak kabupaten atau provinsi yang ada dinas, ada inspektorat, ada biro perencanaan, desa nggak punya. Jadi wajar. Tapi komitmen Pak Jokowi kuat. Kepala desa kalau belum mampu wajar. Waktu itu penyerapannya hanya 82% dan persoalannya banyak. Justru tugas kita bukan membuli kepala desa, pesannya Pak Presiden, tapi harus membantu mereka supaya sukses. Karena program ini nggak boleh gagal. Kalau program ini gagal, kita nggak pernah berubah, ya akhirnya nanti kesenjangan juga akan makin melebar. Jadi Pak Jokowi minta pendampingannya diperbaiki, diperbanyak, berhubungan dengan stakeholder terkait. Makanya kita kerjasama sama kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, termasuk KPK. Dan Pak Jokowi mempunyai keberanian politik, dana desanya dinaikkan dari 20,67 triliun menjadi 46,98 triliun. Padahal masih banyak masalah. Itu keberaniannya Pak Jokowi. Kalau orang lain biasanya dihentikan aja kan banyak masalah. Karena banyak yang itu supaya direview dulu, dihentikan dulu gitu. Tapi Pak Jokowi nggak, ini harus jalan. Baru pertama bisa 82% itu udah bagus menurut dia. Tugas kita adalah bantu mereka. Kalau gagal ya berarti kita gagal. Nah, ternyata benar Pak, walaupun dinaikkan 2 kali lipat, tahun berikutnya penyerapannya naik dari 82% menjadi 97%. Tahun berikutnya juga dinaikkan lagi oleh Pak Jokowi menjadi 60 triliun dan 60 triliun. Penyerapannya naik jadi 98 dan tahun lalu sudah hampir 100%, 99,6%. Itu menunjukkan bahwa ternyata kepala desa, perangkat desa, orang desa, kalau dikasih kesempatan dan bimbingan mereka juga bisa. Hidup orang desa. Jadi kuncinya harus, kita sebagai pemerintah harus melakukan pembinaan. Nah, tapi kalau ada statement Pak Jokowi, Pak, udah ya, tahun-tahun lalu infrastruktur fokus. Tahun ini 2019 kita arahkan ke pemberdayaan ekonomi desa. Ya. Pemahamannya apa itu? Begini, kita juga dikagetkan bahwa selama 4 tahun terakhir ini desa membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dalam skala yang sangat besar yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, Pak Andi. Misalnya membangun jalan desa aja 191.000 kilometer jalan desa. Makanya jadi sensasi, dianggap dari mana? Orang bingung kan, Sepanjang itu. 191.000 jalan desa itu gimana caranya gitu. Jalan keliling bumi. Justru kita lupa bahwa Indonesia ini adalah negara besar. Kita mempunyai 74.957 desa. Jadi kalau dibagi 191.000 dibagi hampir 75.000 dibagi 4, itu satu desa rata-rata cuma membangun 600 meter. Jadi desa masih butuh jalan lebih banyak lagi. Mungkin kita perlukan jutaan kilometer jalan desa supaya Indonesia desa-desanya bisa kayak negara maju. Karena kita negara besar. Jembatan 1 juta kilometer. Kayak kita bikin MCK aja Pak Andi. Lebih dari 250.000 unit. MCK. Bayangkan kalau negara kayak Singapura bikin 250.000 MCK, seluruh jalanannya MCK semua. Tapi tahu nggak, itu padahal MCK komunal, artinya yang dipakai untuk beramai-ramai. Kebutuhan MCK di desa-desa di Indonesia itu bisa tebak nggak berapa? 5 juta. Kalau setiap rumah punya MCK yang dibutuhkan 20 juta. Jadi pembangunan ini masih terus diperlukan karena tapi hanya dengan gini kita bisa mengejar ketertinggalan yang ada di desa. Bangun puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu. Terus impact-nya apa? Hampir 1 juta unit sarana air bersih. Nah, kita lihat kita sekarang lagi populer Indonesia karena untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia kemiskinan turun menjadi single digit 9,66%. Tapi yang membanggakan, penurunan kemiskinan di desa untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia itu lebih cepat daripada penurunan kemiskinan di kota. Walaupun orang miskin di desa masih lebih banyak. Tapi kalau ini kita bisa persentase penurunannya lebih. Jadi kalau tahun lalu itu 1,82 total penurunan kemiskinan di Indonesia, 580.000 itu dari kota, 1,2 juta itu dari desa. Hampir dua kali lipat lebih malah.
Nah kalau ini kita bisa pertahankan, 7 tahun ke depan jumlah orang miskin di desa akan lebih sedikit dari jumlah orang miskin di kota. Walaupun yang di kota orang miskinnya dari desa juga. Iya, iya. Contohnya kayak Desa Kutuh di Bali itu, mereka bisa punya lapangan golf sendiri sekarang, bisa punya pura sendiri yang buat jadi destinasi wisata dan ibadah juga, bisa punya lembaga simpan pinjam yang asetnya lebih dari 127 miliar. Mungkin ada pertanyaan mumpung ada Pak Menteri ya. Ini begini Pak, sebenarnya yang Oke, sedikit. gimana? Kaitannya dengan BUMDes, penyertaan modal boleh digunakan untuk itu. Harapannya Pak Direktur ini ada regulasinya itu dipastikan se-Indonesia setiap desa pasti melaksanakan itu dengan cepat. Kalau saat ini kan belum semua Pak. Jadi tadi sebelum saya jawab, saya meneruskan jawabannya Pak, pertanyaan Pak Andi belum saya jawab. Apa itu? Kenapa Ya, kita mulai esensi Pak Presiden mengusulkan untuk pemberdayaan ekonomi? Karena jumlah infrastrukturnya sudah relatif cukup lah. Jadi udah waktunya untuk memberdayakan ekonomi sehingga desa itu bisa mempunyai pendapatan sehingga desa itu bisa mandiri. Dan sekarang sudah ada 41.000 BUMDes di seluruh Indonesia dari hampir 75.000 desa. Dan sudah banyak BUMDes yang pendapatannya Lebih dari 1 miliar. di atas 10 miliar, bahkan ada yang 30 miliar. Sudah banyak BUMDes yang keuntungannya lebih dari dana desanya dan sudah ada BUMDes yang membayar pajaknya lebih dari dana desanya. Iya. Nah, jadi kalau udah itu kan desanya udah mandiri kan, dana desa cuma sebagai stimulus saja. Termasuk Panggung Harjo ini kan. Nah, Udah kaya nih tadi lihat wajahnya. pertanyaannya kenapa mau minta regulasinya? Sekarang ini justru spiritnya pemerintahan Pak Jokowi mengurangi aturan Pak. Kalau Bapak minta aturan tuh bingung saya. Nah, kenapa kita nggak bikin? Takut kena tangkep ini. Enggak, aturannya tidak sampai kalau Bapak mengalokasikan dana lebih untuk BUMDes itu ditangkap enggak, karena tujuan dari Undang-Undang Desa memberi kesempatan ke desa. Jadi kita memberikan framework policy-nya aja. Keputusannya ditentukan oleh musyawarah desa, Pak. Musyawarah desa mau menentukan 100% buat BUMDes juga nggak apa-apa. Jadi ini kewenangannya ada di desa. Jadi dimungkinkan ya penyertaan Sangat modal di dimungkinkan. BUMDes dari dana desa maksudnya gitu tadi. Atau mau saya atur lagi? Jangan. Harus gini. Karena desa kita unik, Pak. Iya, kan. Nggak ada yang sama. Oke, jadi udah benar ini ya pemerintah ini Jadi- sekarang. Nah, Pak Andi punya anak berapa? 3. 3. Ngurus anak nggak gampang kan? Oh, Tiap susah. anak beda-beda kan? Susah. Bayangin kita ngurus 74 ribu anak. Nah Iya, itu kalau iya. presiden yang Dengan nggak punya wisdom, kesabaran, bisa understand itu susah Pak. Mesti Ya, kalau orang- menterinya juga nggak mampu Kalau menteri kan melaksanakan tergantung visi presiden. besar itu ya sama aja. Tapi kalau ada yang tanya sampai kapan ini dana desa? Ini kan tadi katanya stimulus. Setelah itu desa berkembang dan mandiri. Lalu sampai kapan ini dana desa, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah ini? Batasannya apa? Ya tentunya kalau kebutuhan kan nggak pernah ada kurang, nggak pernah ada itunya kan. Sekarang udah bikin jalan, besok bikin jalan lagi, besok ada ini bikin itu lagi. Sampai kapan Pak Andi selesai makan kan susah jawabnya kan. Jadi Selama ada kebutuhan di situ akan Di ada situ bantuan. akan ada bantuan. Jadi dana desa itu bukan kewajiban, dia itu hak desa. Jadi asas rekognisi itu kan ada pelimpahan kewenangan, ada pengakuan kewenangan ke desa. Jadi berlaku kemudian asas no mandate without funding. Jadi kalau negara itu melimpahkan kewenangannya, wajib bagi negara untuk kemudian menyertakan anggaran. Jadi selama itu masih direkognize, dana desa itu menjadi kewajibannya. Jadi ini bukan dalam pemahaman stimulus sesaat aja, Iya. tapi sepanjang ada kebutuhan di situ peran pemerintah Betul. akan Dan hadir. bahkan ya. kita sudah suruh mempersiapkan RPJM 2019 sampai 2004 karena pemerintah sekarang kan diminta untuk menciptakan RPJM kan. Kayak pemerintah yang lalu juga membuat RPJM untuk Ya. sekarang. Itu dalam RPJM itu kita diminta untuk presiden karena dana desa ini bagus dan efektivitasnya juga bagus karena ada gotong royong masyarakat, ada pengawas. Pak Andi, kalau kita di kementerian paling cuma diawasin BPK, KPK gitu kan. Kalau di desa tuh selain yang fungsi strukturalnya dari inspektorat kabupaten, dari dinas Polisian, kabupaten, kejaksaan. semualah, kepolisian, kejaksaan, Makanya pucat termasuk dari masyarakat, Pak. dari Ki Kendi dan yang paling penting masyarakat. Ini datang ke sini kan dalam rangka ngawasi, ngecek bener nggak nih ada kayak gini nih. Kalau kesempatan mereka nonton acara ini, apa pesan Anda kepada seluruh kepala desa di Indonesia? Ya, pesan saya seperti pesannya Presiden juga, tolong gunakan dana desa
untuk desa-desa infrastrukturnya cukup, mulai lebih berani untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Karena banyak desa-desa yang BUMDesnya sukses, itu bukan hanya pendapatannya atau keuntungan bersihnya saja, bahkan mereka membayar pajaknya lebih besar daripada dana desa yang diterima. Artinya dana desa udah menjadi stimulus saja, dan dengan income yang besar mereka bisa membangun kan. Contohnya kayak Desa Kutuh di Bali itu, mereka bisa punya lapangan golf sendiri sekarang, bisa punya pura sendiri yang buat jadi destinasi wisata dan ibadah juga, bisa punya lembaga simpan pinjam yang asetnya lebih dari 127 miliar. Sangat mandiri Nah, itu bisa kita contoh. Nah, tahun ini adalah Pak Jokowi lebih menekankan kepada pengembangan sumber daya manusia, ya. First quarter tahun ini Kementerian Desa mengirim kepala desa, pendamping desa, perangkat desa itu ke luar negeri ada 700. Belajar apa di sana itu? Di sana mungkin 2 week course gitu, ngeliat oh pertanian tuh kayak gimana, desa wisata kayak gimana. Karena seeing is believing. Iya. Pak Eko, nanti kita lihat produk dari teman-teman penyandang disabilitas itu, kue semprong. Sini, Mas E. Oh, mau kasih lihat Pak Eko langsung. Kabar Pak. Iya. Ini produk unggulan desa ini. Cakep ini. Produk unggulan desa Pangguharjo. Cakep. Egg roll. Cakep ini. Yang mengembangkan. Bang, ini jualnya ada masalah? Pemasarannya Pak. Selama ini itu ya. Oke, nanti kita linkkan dengan grosir-grosir ya kalau itu. Kita ada kerjasama juga dengan beberapa grosir, Pak Andi. Iya. 4 tahun ini kita berhasil bawa investasi ke desa itu 60 triliun, Pak. Swasta ini. Swasta, Pak, dalam bentuk pasca panen, kerjasama pariwisata kayak di Kabupaten Gorontalo itu 3 triliun. Di Sumba Timur itu 5 triliun. Di Sumbawa Barat tuh dari Korea malah itu 200 juta US dollar. Di Jawa Tengah juga ada di kabupaten apa yang kerjasama pariwisata. Itu 300 miliar tan ya. Oh, di Banyumas. Banyumas, Baturaden. ya. Oke, jadi kalau memang potensinya mulai terlihat dan kemudian manajemennya rapi, investasi tertarik untuk masuk ya. Makanya pemerintah kan ditargetkan untuk mengentaskan menurut RPJM yang dibuat oleh pemerintah lalu 5.000 desa tertinggal. Alhamdulillah menurut sensus BPS awal tahun lalu sudah tercapai 6.700 desa tertinggal yang Lebih. terentaskan. Ini kerja keras dari kepala desa. Hidup kepala desa. Pak Yanto sini dong, Pak Yanto. Sini Pak Yanto. Dua Yanto sama Mas Eko. Ini sama-sama Saya Eko. mau ngasih buku ke beliau boleh nggak Pak? Oh iya dong. Udah dikasih kan Iya. supaya nggak gratifikasi saya banter. Betul, monggo. Oh, itu Ini, buku Pak. saya sudah punya. Hebat, buku bagus. Tadi seperti saya ceritakan Pak Eko, Pak Kades ya, Pak Direktur BUMDes. Jadi saya hari ini membawa teman dari Jakarta ya, dari Warna Agung yang produk catnya Decolit. Wah, cakep. Nah, waktu saya dengar bahwa ada kegiatan literasi ya, ada kegiatan relawan untuk seni dan budaya, ada teman-teman penyandang disabilitas yang juga sudah memulai usaha-usaha mereka. Nah, terus mereka bilang boleh nggak kita ikutan? Oh boleh. Nah, nanti Pak Menterinya tersinggung nggak? Oh nggak. Terima kasih. Gotong royong itu bersama-sama, malah seneng kan ya. Bukan soal nilai tapi soal kebersamaan. kebersamaannya. Nah sini Pak Yosep ini berdua ini ada dari Semarang juga dari Jakarta. Terima kasih ya udah datang ya. Thank you. banyak ya. Ya, baik, terima kasih Bang Andi. Dari kemarin saya udah ikutin Bang Andi nih Pak Menteri, Pak Kades ya kan ya. Saya pengen lihat ya kan ya Bang Andi, yuk kita ke desa yuk sekarang yuk. Nah, ada satu hal yang menarik, kegiatan di bawah ini yang tadi Bang Andi sudah utarakan ya, dari seni budaya, UKM-nya semuanya itu kita harus pelihara Bang Andi juga dan terus pelihara. Maka dari itu kami dari PT Warna Agung, Pak Menteri, Pak Kades semua ingin memberikan apresiasi dan donasi. Memang tidak besar. Semoga bermanfaat untuk di masyarakat bawah, kegiatan itu terus dipelihara secara swadaya. Seperti itu Pak Menteri, Pak Kades. Oke, Seperti itu. jadi bentuknya apa nih bentuknya? Oh ya, ini dia. Jadi donasi dari kami, dari perusahaan cat tembok Decolit, ini untuk untuk Besar tuh. Pak Yanto, 50 ya. juta. Sama-sama Pak Yanto. Dan Terus? satu lagi Untuk Pak saya. Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Semoga bermanfaat Pak Yanto, Pak Menteri juga. Ya. Hari ini jadi istimewa karena ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama kita ya. Pak Eko, terima kasih banyak. Waktu Anda berharga, tapi komitmen Anda pada desa luar biasa. Hari ini kita lihat Anda juga hadir bersama-sama kami di sini. Dan cerita mengenai desa tidak akan pernah habis.
kreativitas muncul di sana, bagaimana kepala-kepala desa yang juga istimewa mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa, dan yang paling penting sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur itu sehingga desa tidak ditinggalkan. Sekali lagi mudah-mudahan semua kisah yang saya sampaikan di episode Kick Andy on Location hari ini bisa menginspirasi siapapun Anda. Tidak harus orang desa, tidak harus petani, tetapi inspirasinya boleh datang dari desa. Semoga bermanfaat dan di ujung ini seperti biasa. Di acara Kika ini selalu saya bagi-bagi buku, tapi bukunya sekarang juga istimewa karena salah satu cerita mengenai Pak Lurah di desa ini ya. Judulnya Jangan Tinggalkan Desa. Dan Anda bisa mengakses buku ini melalui undian di Twitter Kick Andy Show, di website Kick Andy, dan juga bagi Anda yang kebetulan tadi terlambat mengikuti acara ini, Anda bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.